Saras, Bude kan lagi capek karena seharian Bude kerja. Jadi di lain kali aja ya kita main di tamannya, ya? Emang Bude capek habis kerja? Kalau gitu di taman, Pak De yang pijitin Bude ya. Enggak sayang, enggak capek sih, itu kerjanya cuma sebentar. Kalau nggak capek, bisa main dong. Ayo Bude. Ya udah, oke kita ke taman. Tapi nggak lama-lama ya Sarasnya, cuma sebentar aja besok kita pulang ya. Yeay, makasih Bude. Udah. Udah yuk masuk mobil. Ini sayang, lo belakang. Ntar Bude duduk di mana? Kok Angel nggak pernah ngubungin gue lagi ya? Lama nggak ketemu. Gue pengen tanya kabar dia. Apalagi sibuk sama kerjaan. Coba gue telepon deh. Nonton drakor kayaknya seru nih. Mas Hari, tumben banget dia nelfon gue. Oke, Angel, lo ingat lo harus cuek sama Mas Hari. Jangan kena HP-nya dia dan jangan baper. Iya, halo Mas. Hai Angel, apa kabar? Baik. Mas Hari apa kabar? Baik juga. Kamu lagi sibuk ya? Enggak kok. Oh, kirain lagi sibuk. Soalnya udah lama gak kedengeran kabarnya. Enggak kok. Oh iya, Mas Hari ada apa yang nelfon aku? Gak apa-apa. Aku cuma mau nanya, kamu ntar sore ada acara nggak? Kebetulan lagi ada film bagus di bioskop. Oh my God, dia ngajak gue nonton. Kayaknya setelan cuek gue berhasil nih. Dia jadi kangen jalan sama gue. Tapi tunggu. Jangan terlalu gampang. Ingat, jangan langsung baper kesenangan. Bisa aja dia cuma ngajak karena nggak ada teman nonton bioskop. Aku nggak bisa Mas, aku hari ini ada acara sampai malam. Oh, gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Thanks ya. Oke, thanks juga. Bye. Bye Angel. Baru kali ini Angel menolak ajakan gue. Meskipun sebenarnya gue ngajak dia nonton karena gue nggak tahu ngasih alasan apa ke dia. Tapi kayaknya dia benar-benar menghindari gue deh. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pak De, Saras mau es krim dong. Es krim ya? Ya udah kalau gitu Pak De beliin dulu ya. Ya, tunggu sini. Bude, Pak De Lingga itu baik banget tahu. Sudah ganteng, baik. Terus mau beliin es krim buat Saras. Gombal kamu ya, sama kayak Pak De kamu. Nah, ini. Tuh, yuk kita makan di situ ya. Ayo, dek. Ya, sambil duduk. Sini. Duduk. Pak De bukain. Oke, Makasih Pak De. sama-sama Saras. Enak kan? Enak.
Pak Ade pesennya nggak terlalu manis. Soalnya Bude hari ini udah terlalu manis. Apaan sih, Mas? Aku senang lihat Arini tersenyum kayak gini. Setidaknya mengalihkan kesedihan dia untuk sesaat. Ade, Bude, makan juga dong es krimnya. Udah kamu aja sayang. Ih, kok gitu sih, Bude? Terus kan mau makan bersama-sama. Ya udah kita makan sama-sama. Gitu dong, Bude. Gue suapin Pak Ade ya. Ya udah. Sini. Ini. Mau pakai ini nggak? Iya, boleh. Mau. Sudah. Nah sekarang Pak Ade yang suapin Bude. Mau pakai? Boleh. Seru kan Bude? Pak Ade. Iya. Ya habis es krimnya. Ya udah cukup ya. Sini. Udah, cukup, jangan banyak-banyak. Tuh tangannya dibersihin dulu ya. Lengket. Sayang. Bisa. Hai, namaku Cika. Kamu siapa? Aku Saras. Hai Saras. Kita main kejar-kejaran yuk. Yuk. Bude, Pak Ade, Saras main sama Cika dulu ya. Iya. Ya udah oke. Tapi Hati-hati ya. hati-hati ya. Jangan jauh-jauh ya. Awas jatuh. Sana. Rin, gimana keadaan kamu sekarang? Kamu masih mikirin soal klien kamu tadi? Aku nggak bisa ngebayangin sih kalau aku ada di posisinya Mbak Eca. Gimana ya aku bisa kuat jalani hidup? Enggak, Rin. Kamu gak akan pernah sendiri. Aku pasti akan selalu temenin kamu. Mungkin kamu berpikir kalau kata-kata aku ini cuma sebagai pemanis bibir aja. Tapi aku serius. Jadi kamu jangan pernah mikir kayak gitu lagi ya. Kamu gak perlu sedih. Atau biar kamu gak sedih, kamu aku nyanyi lagi. Oh jangan please jangan mas, jangan ya. Cukup. Emang suara aku sejelek itu? Gimana ya jelasinnya ya? Bagus sih, bagusnya ya 5% bagus. Yang penting kan ada bagusnya. Cika, pulang dulu nak. Pulang dulu ya Cikanya. Saras, aku mau pulang dulu ya. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita main. Dadah. Dadah.
udahan mainnya, sayang? Cika sudah disuruh pulang sama orang tuanya. Yaudah kalau gitu kita pulang juga yuk. Gak mau, Saras mau masih di taman. Tapi ini kamu kayaknya capek banget deh, Saras. Mau pulang serius. Saras, sayang. Sarasnya tidur. Iya, kayaknya dia udah capek. Tapi masih pengen main. Ya udah, kalau gitu kita balik aja ya. Ya ini gimana ini Saras? Biar aku yang gendong Saras. Ya, Ya udah. nanti kamu langsung balik aja ke gereja Jintan. Biar aku ambil motor aku. Ya? Mas, kamu yakin nggak apa-apa aku tinggalin kamu di sini terus aku sama Saras langsung balik? Iya, nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja. Serius? Iya, serius. Daripada kamu nganterin aku pulang, aku lebih seneng kalau kamu pulang sama aku ke rumah kita. Aku juga berharap hal yang sama, Mas. Tapi maaf sekali. Untuk saat ini aku belum bisa. Aku ambil mobil dulu ya. Iya, sini. Aku titip Saras. Biar gendong. Oke. Bentar ya, Mas. Ya. Tidur. Ya Allah, Mas Lingga itu benar-benar sabar dan telaten banget sama anak-anak. Aku yakin dia bisa jadi ayah yang baik buat anak-anaknya kelak. Semoga kalau sudah lahir nanti, kamu bisa merasakan kasih sayang Papa Lingga ya, baby bun. Oke, aku kesana dulu ya. Iya. Seberapapun aku berusaha untuk menghindar dari Mas Lingga, rasanya kayak dunia itu selalu berusaha untuk mempersatukan kita berdua. Sebenarnya saya itu mau foto bertiga, Mbak. Sama bayi kandungan saya ini yang 7 bulan. Tapi takdir berkehendak lain, Mbak. Sebulan yang lalu suami saya meninggal dalam tugas. Dia itu seorang TNI yang mengamankan daerah konflik, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya benar-benar nggak tahu. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Makasih ya, Mbak. Sebenarnya saya juga ingin membatalkan photoshoot ini, Mbak. Tapi pesan terakhir dari suami saya harus photoshoot karena untuk kenang-kenangan bayi saya sebelum lahir, Mbak. Semenjak suami saya meninggal, saya belajar bagaimana menghargai waktu kebersamaan, Mbak. Karena kan kita nggak tahu ya kapan kita ini bakal dipanggil, Mbak. Dan sebenarnya semenjak suami saya meninggal, hidup saya itu benar-benar hampa sekali, Mbak. Tapi saya harus tetap menjalani hidup ini demi bayi dalam kandungan saya, Mbak. Tapi benar sih kata Mbak Eca. Waktu itu sangat berharga, nggak bisa diulang. Aku nggak tahu sampai kapan aku sama Mas Lingga ada di dunia ini. Dan maut bisa kapan aja menjemput kita. Apalagi kan
Pekerjaannya Mas Lingga itu banyak banget resikonya dan sangat mempertaruhkan nyawa. Aku nggak mau nanti baby pun lahir dan dia nggak kenal seberapa hebatnya Papa Lingga. Apa aku kembali rujuk aja ya sama Mas Lingga? Ya, ya. Aduh. Ya udah, Bapak nyetirnya hati-hati ya Pak ya? Ya, Nduk. Ya. Oh iya, Nduk. Kamu kalau pengen makan langsung ke Gria Cinten aja. Nggak usah jajan di resto yang lain. Nggak bisa masak kok. Mbak, kita berangkat ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati di rumah. Ya, ya. Ya. Ya, dadah. Ya. Dikunci rumahnya, Nduk. Iya Bu. Perasaan aku lihat ada orang berdiri di situ. Salah lihat ya? Yaudah. Hari ini nggak ada job makeup, enaknya ngapain ya? Ini kayaknya enak banget. Chocolate milkshake sama opera cake. Wah enak sih. Dingin, seger-seger gitu. Kenapa aku tiba-tiba pengen makan ini ya? Oh, ini pasti baby bun yang mau ya sayang ya. Ya udah, boleh. Kalau gitu habis ini kita langsung ke tokonya aja, kita beli gimana? Mama siap-siap dulu ya. Oke.